A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Dialog Positif Plus. Plus ya Gus ya? Dialog plus. Ya. Oke. Masih bersama Gus Chandra Malik. Oke. Gus nggak bosan kan Gus? Kalau ngelihat kamu opening itu kok sombong banget nih orangnya. Oh iya. Okay. Semuanya dicaplok semuanya. Iya benar. Hati-hati lo kena sombong lo. Sombong ya. Nah, Gus ada statement menarik bahwa tidak bisa orang masuk surga ketika dia membawa setitik kesombongan. Ya. Benar nggak Gus? Betul. Nah, jadi gimana tuh Gus? Sombong tuh apa sih? Itu sih yang membuat aku sedih, aku khawatirnya nggak bisa ngajak kamu masuk surga. Jadi pas mau ngajak sombong nih gitu ya? Aduh, masih ada setitik. Masih ada setitik. Jadi kita nggak butuh banyak-banyak. Setitik loh Gus? Nggak butuh banyak-banyak untuk masuk neraka. Bayangkan betapa mudahnya masuk neraka. Oke. Susah masuk surga. Kata orang-orang sih, walaupun kalau dibalik logikanya betapa mudahnya masuk surga dan susah masuk neraka. Kalau kita bicara soal kemahaampunan Allah. Ya kan? Nah, sombong ini sebenarnya virus. Ya, virus yang di dalamnya ada 3 varian virus. Ini kita suka ngobrol pandemi, ngobrol virus. Ya, yang agak logis sedikit gitu lah ya. Kelihatan inteleknya. Kadang-kadang kan kecerdasan perlu dipamerkan. Sombong dong. Nah, itu dia mau bilang. Ujub, takabur, ria. Ujub, takabur, ria. Ini variannya nih. Satu keluarga. Penyakit ujub, virus yang disebut sombong. Ujub itu gue merasa lebih dari lu. Kalau gitu doang mah gue bisa. Ini gimana caranya gue rebut aja nih program kan gitu. Speak dikit sama produser. Selesai itu mah kan. Itu ujub. Takabur. Ini kalau nggak ada gue, nggak jalan ini program. Merasa lebih, kemudian merasa besar, merasa paling hebat, paling berjasa, itu takabur. Ria itu suka memamer-mamerkan ketakaburan dan keujubannya. Lu lihat nggak tadi episode ini? Kalau bukan gua nih, begini nggak jalan. Itu ria. Paham betul ya? Ada 3 ya? Ujub, takabur, dan ria. Ya. Jadi kalau stadiumnya 3. Kalau keempat sudah parah banget lah gitu ya. Sudah merasa dirinya bahkan playing as God. Merasa dirinya lah yang menentukan segala sesuatu. Nah, sekarang kan gini Gus. Ujub, takabur, dan ria ini kan juga produk dari kebiasaan dan menilai pastinya kan. Nah, sehingga saya ngerasa bahwa kalau bukan gua nih, gitu ya. Atau ya ini semua adalah hasil apa yang kehebatan gua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah si ketiga hal ini tuh munculnya tuh bersamaan atau gradual satu-satu? Gradual. Nah, gimana Gus? Gradual. Pada awalnya sebenarnya orang-orang yang sombong itu orang yang tersisih. Orang yang apa? Tersisih. Iya. Marginal. Ya. Tapi kemudian menemukan celahnya dan dia membuktikan dirinya mampu, tapi kemudian dia lepas kontrak. Berarti masalahnya bukan di pembuktiannya, bukan? Sombong itu bukan bawaan lahir. Ya, sekeren-keren bayi mah nggak ada yang sombong gitu. Bukan bawaan lahir, itu kondisional gitu ya, terpengaruh atau dipengaruhi oleh lingkungannya, dibentuk oleh lingkungannya. Seringkali kemudian ada teori strata sosial, itu pembentukan rasa-rasa yang bukan bawaan lahir, rasa minder, insecure, rasa sombong, rasa begini begitu tuh bentukan, ya bukan bawaan. Nah, tentu saja itu pengaruhnya diawali dari lingkungan paling intim, paling dekat, yaitu keluarga. Sombong itu nanti ujung-ujungnya playing as God kan, dia merasa bisa berdiri di atas kakinya sendiri, merasa bisa menguasai segala sesuatu, merasa tidak membutuhkan orang lain. Pun sebaliknya orang lain yang membutuhkan dia. Padahal mana bisa kita hidup sendiri. Ya. Jadi cara melawan kesombongan itu sesungguhnya adalah dengan menyadari bahwa kita tidak mampu hidup sendiri.
Bayangkan kalau untuk memakai baju harus dimulai dari menanam pohon kapuk. Ya, Panjang banget. panjang banget. Iya. Jangan sombong bajumu bagus, ada jutaan manusia yang terlibat. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Bayangkan kalau untuk makan sepiring nasi harus dimulai dari menanam padi. Nggak ada, kita nggak cukup modal, nggak cukup bekal untuk sombong. Sebanyak-banyak yang kamu bisa, masih lebih banyak yang kamu tidak bisa. Sebanyak-banyak yang kamu tahu, masih lebih banyak yang kamu tidak tahu. Ya. Jadi aku cukup bangga sih sebagai orang yang banyak tidak tahu. Karena banyak. Bisa meredam kesombongan. Iya. Oke, nah ria Gus, ini kita spesifik sedikit ke ria gitu ya. Ada satu statement bahwa kamu boleh melakukan kebaikan untuk dipertontonkan dengan alasan mengajak. Syiar, dakwah. Nah, tetapi hati-hati bahwa ketika itu menjadi ria pun, itu kan berarti udah masuk ke virus tadi tuh. Nah, gimana tuh Gus? Di satu sisi kita mau mengajak, tapi di satu sisi juga bahaya untuk jadi penyakit hati yang akhirnya ujungnya jadi sombong atau playing asgard. Gimana? Iya, sombong, ujub, takabur, riya, bahkan playing asgard itu selalu dapat diidentifikasi meletakkan dirinya di urutan paling awal, paling depan. Ya, pengen tampilnya paling menonjol, itu pangkal persoalan dari sombong. Nah, caranya ya jangan letakkan dirimu di paling awal, jangan paling depan, melainkan Allah. Ya, jadi bisa kamu melawan itu dengan mengatakan ini kalau tidak atas izin Allah. Nah, berkat rahmatnya Allah, ya syukur alhamdulillah, letakkan di paling awal, maka insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Oke. Minallah, billah, fillah, alallah dan seterusnya itu perlindungan terhadap sombong. Oke. Nah, jadi dapat satu insight gini Gus. Saya menyadari bahwa betapa pentingnya berdoa gitu ya. Karena dengan berdoa menyadari bahwa apa yang terjadi adalah datang dari Allah. Betul nggak Gus? Ya Allah berikanlah saya kekuatan, berikanlah dan seterusnya gitu ya misalkan ya. Sehingga ketika proyeknya jadi gitu, oh ini gara-gara Allah yang memberikan. Nah, ada nggak kaitan antara bagaimana kita berdoa dengan meredam kesombongan tadi Gus? Ya, doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Oke. Maka kita melibatkan doa dalam keseharian kita, aktivitas apapun itu sangat baik, sangat direkomendasikan. Oke. Hanya saja perlu disadari ketika doamu terkabul itu bukan karena engkau yang berdoa, melainkan karena Allah yang mengabulkan. Ya. Kalau ketika kamu berdoa terus terkabul, nah untung karena gua berdoa. Hati-hati sombong. Tipis juga ya? Tipis banget. Oke. Semuanya harus difokuskan kepada kuasa Tuhan, kuasa Allah. Bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah dan berpulangnya kembalinya kepada Allah. Jadi kalaupun berdoa kemudian diberi, alhamdulillah. Kalaupun berdoa tidak atau belum diberi, alhamdulillah. Karena jangan sampai kamu merasa ketika doamu harus dikabulkan, itu merupakan kebaikan. Belum tentu. Perpisahan itu siapa tahu baik loh. Ya, karena Tuhan menyiapkan orang yang tepat untuk dirimu. Jangan disesali terlalu lama mantan itu. Balik lagi ke mantan. Iya. Kok mantan jadi trending topik terus sih Gus. Anyway, ya balik lagi gitu ya Gus ya, ketika berarti ibadah bisa sombong ya? Misal. Oh bisa. Iya kan? Nafsu mutmainnah. Misal umroh, selfie. Gitu ya. Lagi depan Ka'bah nih gitu. Gimana tuh Gus? Iya sih, semuanya belum tentu tamunya Allah sih. belum tentu. Oke. Ya, ada juga mungkin ya naudzubillah min dzalik ya tamu tidak diundang. Datang aja gitu ya. Iya. Jadi di sana untuk belanja mungkin, untuk selfie mungkin. Perasaan dipanggil Allah tuh kan perasaan yang sangat intim, sangat sensitif, ya, sangat menyentuh hati gitu ya. Yang kalau engkau dipanggil oleh Allah, tentu saja secara umum engkau bahkan tidak sanggup untuk berpamitan. Ya, panggilan yang paling real di ujung hidup kita kematian. Secara umum kita tidak sanggup berpamitan. Walaupun ada orang-orang istimewa ya yang bisa pamitan, secara umum tidak sanggup. Kita memilih untuk bersegera memenuhi panggilan itu. Nah, tamu-tamu Allah atau orang-orang yang merasa tamunya Allah
terpanggil untuk berangkat ibadah haji, ziarah di Mekah Madinah, wih itu ada panitianya, panitia berangkat, panitia pulang. Wah, banyak sekali kemungkinan mendapatkan serangan dari virus-virus ujub, takabur, riya. Maka sebaik-baik kebaikan sesungguhnya adalah kebaikan yang disembunyikan. Disembunyikan. Ya. Ngomong-ngomong disembunyikan, kita harus sembunyi dulu sebentar, Gus. Oke. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Dialog Positif.